Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang dan None Jakarta? Selamat ulang tahun Jakarta ya. Kita pagi-pagi kasih pantun dulu boleh dong? Boleh, dalam rangka HUT Jakarta ya ke-497. Silakan None Cia. Oke. Naik salah. Tunggu lupa semangat. ya. Jadi ke Pasar Baru naik kereta, beli baju dan beli pepaya. Cakep. Selamat ulang tahun Jakarta, semakin maju dan bahagia warganya. Kebetulan Sira lahir di Jakarta nih Pak, jadi orang Jakarta ya. Tinggal di Bekasi ya. Meski tinggal di Bekasi ya, walaupun orang Maluku juga sebenarnya. Saya juga mau kasih pantun. Beli ke Cipete beli baterai di toko oranye. Cakep. Happy birthday Kota Jakarta. Cakep. Pak Heru Budi ditunggu traktirannya. Butuh nih takdiran, Mbak. Bener, sebenarnya banyak banget loh hari ini promo-promo untuk Jakarta ulang tahun tuh banyak banget. Transportasi juga lumayan sangat-sangat murah ya, ada yang Rp1 juga gitu. Tapi kenapa ya saya agak sedih hari ini? Kenapa? Kenapa? Karena makan buah kecapi, buahnya disimpan di dalam peti. Jakarta Ultah harusnya happy, tapi lupa tanggal gajian masih belum pasti. Kita yang pasti aja dulu deh, kita kasih informasi untuk Anda pemirsa. Ini soal tawuran yang terjadi lagi terjadi di kota-kota di sekitaran Indonesia. Nah, ini ada dua kelompok pemuda pemirsa yang terlibat tawuran di kawasan tempat pemakaman umum di Perumpung, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat malam. Aksi saling serang kedua kelompok pemuda ini menggunakan batu molotov hingga senjata tajam. Peristiwa yang terjadi dekat dengan permukiman membuat warga ini sekitar resah. Belum diketahui pasti pemicu dari terjadinya tawuran antar dua kelompok pemuda ini. Aksi tersebut kemudian dapat dibubarkan oleh kepolisian yang mendatangi lokasi. Warga Jakarta, aduh coba dong tolong ya, jangan tawuran-tawuran lagi. Betul. Meresahkan masyarakat. Iya. Yang meresahkan juga nih biasanya ada parkir liar. Ini meresahkan di Kota Jakarta nih ya. Karena ini ada juga nih akibat terjadi salah paham pemirsa. Ada petugas Dishub dan juga petugas Satpol PP ini ada terlibat cekcok. Bahkan sampai adu fisik loh. Ini terjadi di Jalan RPTRA Kota Roksi di Gambir, Jakarta Pusat. Keributan di antara kedua ini terjadi saat petugas Satpol PP tidak terima ucapan yang dilontarkan oleh petugas Dishub yang menilai mereka tidak ada andil dalam razia parkir yang digelar di lokasi itu. Padahal dalam surat undangan pekerja razia parkir liar di kawasan ini dilakukan bersama. Sementara petugas Satpol PP dinilai hanya diam saja. Akibat peristiwa itu, suasana memanas, adu fisik pun tidak dihindarkan meski tidak berlangsung lama. Sempat bersih tegang, namun akhirnya mereka berhasil mengangkut 40 sepeda motor ke atas truk dan menderek sebuah mobil yang mencoba kabur di kawasan ini. Iya, antar petugasnya aja sempat bersih tegang, dapat 40 motor. Ya, benar-benar apalagi kalau solid ya. Iya. Dibicarakanlah baik-baik ya, supaya tidak terulang lagi seperti ini. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa juga sempat viral, ada sebuah video viral di media sosial. Ada pengunjung di Taman Safari yang memberi makan kuda Nil sampah plastik. Ini miris ya. Berkali-kali sempat terjadi seperti ini. Ini jadi binatangnya ini dipancing-pancing dengan wortel yang kecil begitu ya. Tapi kemudian sampai binatangnya membuka mulut dilempar plastik. Ini benar-benar tidak patut dicontoh ya, jahat banget. Nah, ini pengunjung Taman Safari merekam pengunjung di depannya yang terlihat memberi makan kuda Nil dengan plastik. Awalnya pengunjung memberikan wortel kepada kuda Nil. Ketika mulut kuda Nil tersebut terbuka, seperti yang Alfa sampaikan, ini langsung diberikan plastik. Pengunjung yang tidak bertanggung jawab ini melemparkan plastik itu tanpa merasa bersalah ya. Ya, semoga ada klarifikasi dan juga permintaan maaf, dan semoga kuda Nilnya tidak terganggu kesehatan karena makan plastik loh. Benar. Pemirsa, ular sanca sepanjang 3 meter berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Evakuasi ini berlangsung hanya dalam waktu singkat tanpa adanya kesulitan. Mendapat laporan dari warga, petugas damkar langsung datang ke Jalan Buah 1 di Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mengevakuasi ular sanca.
Wah, lagi bertapa nih ular sancanya di belakang rumah warga. Saat ditemukan, ular sepanjang 3 meter tersebut sedang meringkuk melingkar di belakang rumah warga. Nah, tanpa kesulitan sedikit pun petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasinya. Salut buat para petugas damkar, tidak hanya memadamkan api, ngusir binatang bisa, nyelamatin anak bisa, masuk orang ke sumur bisa diselamatin. Ini mengevakuasi ular sanca. Ya, kita beralih lagi ke informasi lainnya. Ada tersangka pelaku pembunuhan anak kandung pemirsa di Kabupaten Serang, Banten yang akhirnya berhasil diringkus oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota. Pelaku ini sebelumnya tega loh menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri padahal usianya masih 3 tahun lantaran ia bilang sih dia menganut ilmu kebatinan yang kemudian jadi salah paham sepertinya. Nah, hanya butuh waktu 5 jam saja pelaku ayah kandung yang tega menyembelih anak kandungnya sendiri ini yang baru berusia 3 tahun berhasil ditangkap anggota Reserse Kriminal Polresta Serang Kota. Pelaku ini inisialnya AS, ia berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di kebun karet di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Polisi juga mengamankan sebilah golok yang dibuang pelaku di persawahan. Golok tersebut digunakan AS untuk menghabisi putri kandungnya sendiri. Peristiwa berdarah itu dilakukan pelaku di rumahnya sendiri di Kampung Cibarugbuk, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten saat sang anak sedang tertidur pada Selasa subuh lalu. Hasil penyidikan polisi, motif AS membunuh anak kandungnya sendiri lantaran mendalami ilmu kebatinan. Pelaku yang merupakan buruh harian lepas mendatangi tempat penziarahan dan mendapat amalan untuk mengubah ekonomi keluarga menjadi lebih baik dengan cara membunuh anak kandungnya sendiri. Kami hadirkan informasi mengenai penyanyi Muhammad Firkon Putra Tambunan atau yang akrab disapa Firkon ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba. Ia ditangkap di sebuah kamar indekos bersama teman wanitanya. Polres Metro Jakarta Barat menangkap penyanyi Virgun terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penyanyi terkenal ini dikabarkan ditangkap oleh jajaran narkoba di Polres Metro Jakarta Barat dan memang hal itu sudah dibenarkan oleh Kapolresnya Kombes Pol M. Syahdudi terkait penangkapan dari Virgun ini. Polres Metro Jakarta Barat juga belum membeberkan sih sebenarnya secara rinci bagaimana penangkapan dari Virgun ini. Polisi saat ini juga masih melakukan pendalaman lagi terkait seperti apa sih jaringan narkoba yang melibatkan artis terkenal ini Virgun. Nah, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indra Wini Panjioga menegaskan nih bahwa Virgun ditangkap bersama dengan seorang teman wanitanya. Inisialnya PA. Ditangkapnya di sebuah kamar kos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Virgun ini baru duda ya. Lalu kemudian ditangkap oleh polisi di kamar kos. Nah, pentolan band Last Child ini ditangkap unit narkoba Polres Jakarta Barat di wilayah Jakarta Selatan pada Kamis dini hari kemarin. Nah, Virgun ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Tapi belum jelas. Oh ya, narkotika jadi sabu kabarnya. Betul bahwa Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat 1 hari yang lalu telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama seorang pria inisial VTP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada 1 pit kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara 2 orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Dan sekarang tim kami masih di lapangan untuk mengembangkan kasus ini. Lokasinya? Tersangka yang 2 orang tersebut kami amankan di daerah Ampera, Jakarta Selatan.
Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengklaim telah berhasil mengungkap ada 318 kasus judi online dan menangkap ada 464 tersangka. Nah, pengungkapan ini terjadi pada periode 23 April hingga 17 Juni 2024. Dalam keterangan persnya, Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan dalam pengungkapan tersebut polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa uang 67,5 miliar rupiah, kemudian 494 unit telepon genggam, 257 rekening, 98 akun judi online, dan 296 kartu ATM. Yang terbaru, polisi berhasil membongkar judi online yang dilakukan 3 situs judi online dan menangkap 18 tersangka. Kita harapkan mudah-mudahan saja ini sudah dibongkar tuntas dan tidak ada lagi ya, Fat ya? Iya, meskipun memang akarnya mungkin masih banyak. Nah, tapi saya membayangkan tadi ada berapa rekening, berapa kartu ATM, isinya berapa ya? Iya, nominalnya ya? Gede banget itu. Benar. Kita beralih ke informasi lain ini, pemirsa. Ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menolak usulan pemberian bansos untuk korban judi online yang sempat ramai dibicarakan. Nah, Ma'ruf Amin ini menegaskan bahwa agar penerima dana bantuan sosial yang kemudian menyalahgunakan bantuan tersebut untuk berjudi, maka harus dicabut dari daftar penerima bansos. Sepakat, Pak Wapres? Sepakat. Nah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini angkat bicara, pemirsa, mengenai polemik pemberian bantuan sosial atau bansos untuk keluarga yang menjadi korban dari aktivitas judi online. Begini, bansos itu untuk orang miskin ya. Jadi jangan bilang judi karena ini. Pokoknya orang miskin aja. Kategorinya miskin dan diverifikasi memang dia miskin pantas mendapatkan bansos. Itu terus diupdate tiap tahun. Tapi kalau misalnya justru sebaliknya, kalau ada penerima bansos digunakan untuk judi online atau judi lain-lain, cabut saja. Ya. Kalau penerima bansosnya digunakan untuk berjudi, itu dicabut. Itu usul saya. Ya. Supaya jangan sampai dia ada orang-orang nanti menggunakan bansos pakai berjudi. Ya. Jadi bukan orang berjudi diberi bansos. Menerima bansos kalau berjudi. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi yang juga membuat miris dan viral di media sosial, di mana ada seorang anak ini dianiaya hingga ambruk ya oleh tetangganya sendiri yang sudah orang dewasa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, seorang anak di bawah umur di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban ini hingga pingsan usai dibogem oleh pelaku. Aksi penganiayaan itu pun terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Iya, ini adalah pemirsa rekaman CCTV detik-detik yang memperlihatkan ada seorang anak remaja di bawah umur menjadi korban penganiayaan, pemukulan yang dilakukan oleh orang dewasa hingga pingsan. Nah, di dalam video terlihat korban saat itu tengah bersama dengan teman-temannya. Nah, tiba-tiba kemudian dihampiri nih oleh pelaku. Langsung dipukul hingga korban terjatuh, pingsan. Nah, penganiayaan ini bermula saat korban ini terlibat perselisihan dulu dengan anak pelaku saat tengah bermain memang. Nah, pelaku yang tidak terima anaknya berselisih dengan korban, langsung tuh datengin korban, dipukul sampai jatuh hingga pingsan. Akibatnya korban masih usianya 14 tahun pemirsa. Dipukul seperti itu akibatnya mengalami luka serius pada bagian rahang dan juga trauma. Saat ini kasus penganiayaan yang menimpa anak di bawah umur tersebut sudah dilaporkan ke polisi dan saat ini kasusnya dalam penyelidikan petugas kepolisian di sektor Cikarang Selatan. Ya, ini kejadian yang melibatkan orang dewasa dengan anak di bawah umur yang sangat miris, mengutamakan emosi pada saat kejadian. Harusnya orang dewasa bisa berpikir lebih jernih. Bisa mengontrol emosi dong harusnya. Iya, ketika memang ada ketika anak-anak lagi bertengkar itu kan disampaikan dengan komunikasi baik-baik, bukan dengan orang dewasa malah melawan anak kecil gitu kan, anak di bawah umur. Baik. Nah, kita sudah terhubung nih bersama dengan Pak Sukarna selaku orang tua dari korban. Pak Sukarna, mungkin bisa diceritakan, ini kan kejadiannya tanggal 30 Mei kalau tidak salah, lalu kemudian akhirnya sudah masuk ke dalam penyelidikan. Apakah memang tidak ada
perbincangan atau istilahnya penyelesaian secara kekeluargaan dengan pelaku sehingga memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian? Pak Sukarna, silakan. Dengar suara saya ya Pak? Nembaknya Dengar, diulang. dengar, Halo? mendengar Pak. Sukarna. Iya, iya. Kami sudah mendengar, Pak, silakan. Kalau kronologinya di saat saya lagi sholat ya Pak. Ya, ini udah sholat maghrib. Dihampirin oleh adiknya yang diterekam CCTV itu yang agak gemuk lah ya. Informasi karena anak saya bilang di dalam masjid pingsan, ya saya samperin. Saya berpikirnya positif ya, dalam arti mungkin bercanda anak-anak ya. Ternyata anak saya sendiri ya posisi geletak di jalan itu. Saya tanya nggak tahu, tapi di dalamnya dia ada darah di dalam mulut. Itu saya panik. Pas sudah itu saya tanya adiknya bahwa dipukul oleh tetangga. Saya samperin lah tetangga dengan omong yang etika baik. Saya nanya kenapa kok anak saya saya tanya ini anak saya kenapa kok sampai geletak di jalan. Habis anak bapak memukul anak saya. Nah, kalau anak saya memukul anak bapak, ya harusnya kan anak bapak aja pukul balik anak saya. Dari ikhlas kok, saya bilang. Ini kan anak tuh anak. Jadi jangan sampai orang dewasa atau orang tua itu mengikut. Minimal orang tua itu harusnya mengarahkan, menengahkan. Bukan jadi terus. Intinya ya anak saya tiba-tiba pingsan gini ya, saya berpikir yang pertama yang saya selamatkan anak saya dulu. Oke. Iya, Pak Sukarna, saat ini kondisi anak Bapak seperti apa? Ya awalnya ya kejadian ini karena kaget ya awalnya ya ada trauma lah. Trauma dalam arti kalau ngelihat orang dewasa tuh awal ya Bu ya. Itu dia kalau ngelihat anak itu dia mundur. Kalau ngelihat anak saya kalau ngelihat orang dewasa dia mundur dia. Tapi kalau sama teman-temannya atau yang dibawa anak saya itu dia berbaur. Tapi kalau ngelihat orang dewasa dia mundurnya geser dari belakang. Nah, saya coba bikin menyenangkan hati anak supaya tidak trauma. Itu ya. Baik. Kondisi anak saya ingin ke Pak Yoga Gumilar selaku kuasa hukum, Pak. Baik. Pak Yoga, ini kasusnya sudah masuk ke pihak kepolisian. Apa kemudian tindakan langkah hukum selanjutnya, Pak, dari pihak keluarga korban? Iya. Dari pihak keluarga korban sih tetap kita akan memfollow up kasusnya seperti apa, koordinasi terus dengan pihak kepolisian, ya kan, mengingat kasusnya sudah dilaporkan oleh pihak keluarga. Oke, artinya tidak ada jalan damai lagi di sini, lanjut saja ke kasus hukum berarti? Sebenarnya terkait dengan jalan damai ini kita memang sebenarnya masih melihat dari pihak pelaku ya. Contohnya kemarin beliau berjanji mau datang ke kantor lawyernya Pak Sukarna, tapi sampai dengan malam pelaku tidak datang. Jadi kita sebenarnya melihat etikat baiknya seperti apa penyelesaian terkait dengan kasus ini, gitu kan. Baik. Nah, korban sendiri kan kondisinya bisa dilihat masih merasakan kesakitan ya di bagian mulutnya itu, dan dia tidak bisa berobat karena keadaan ekonominya sendiri. Baik. Terima kasih Pak Yoga Gumilar selaku kuasa hukum dari keluarga korban. Kemudian juga Pak Sukarna, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga saja peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi ya. Hentikan kekerasan untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Baik. Kita akan menghadirkan mengenai ini HUT Jakarta. Tentunya kita membahas mengenai nomor 1 ya di DKI Jakarta atau siapa gitu ya di Jakarta ya. Sesaat lagi usai jeda kami segera kembali.
Ya, pemirsa Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini informasi seputar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat direspon Presiden Joko Widodo dengan menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis petang. Nah, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas ini bersama dengan sejumlah menteri dan juga anggota komite dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan di Istana Negara pada Kamis petang. Nah, rapat terbatas ini berlangsung selama 2 jam dan berlangsung secara tertutup. Salah satu yang menjadi perhatian dalam ratas adalah anjloknya nilai tukar rupiah yang saat ini menyentuh angka Rp16.489 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia menyuarakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan tren melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Nah, menurutnya perkembangan nilai tukar selalu dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Nah, diantaranya adalah faktor fundamental dan faktor sentimen jangka pendek. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan pengurus DPP PDI Perjuangan berziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah dilakukan dalam rangka memperingati Haul Bung Karno yang ke-54 tahun. Dalam ziarah ini hadir juga tokoh pengurus pusat hingga bakal calon kepala daerah PDI Perjuangan. Usai berdoa di pusara makam Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga oleh Megawati dan rombongan PDI Perjuangan. Pemirsa, Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun untuk Presiden Joko Widodo saat keduanya bertemu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tanggal 21 Juni 2024 merupakan hari ulang tahun dari Presiden Joko Widodo yang ke-63. Beda sehari nih sama ulang tahun Jakarta. Tidak ingin melewatkan momen istimewa itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto pun terlihat menghampiri Presiden Jokowi dan langsung mengucapkan Happy Birthday Pak Presiden Joko Widodo. Mengucapkan ulang tahun secara langsung. Prabowo hampiri Jokowi ke Halim memberi ucapan selamat ulang tahun setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di Kementerian Pertahanan. Pertemuan singkat yang berlangsung hangat itu juga ini berlangsung di Bandara Halim sebelum Presiden Jokowi bertolak ke Solo. Ya, kalau berbicara mengenai HUT Jakarta pada hari ini, kita juga akan membahas mengenai kursi nomor 1 di Jakarta. Ini juga sangat disorot oleh masyarakat ya. Saat ini juga partai politik sudah mulai mengusungkan beberapa nama, ada nama-nama yang kuat yang sudah dibahas. Kemudian mesin politiknya juga dibahas ya. Tapi juga ada yang membahas mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam menentukan jagoannya. Betul sekali. Siapa kemudian jagoan yang akan diusung oleh Presiden Joko Widodo dalam pilkada ini, seberapa besar pengaruh keterlibatan tersebut di pilkada nantinya? Berikut informasinya. Spekulasi peran Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah daerah kini mencuat menjelang gelaran Pilkada 2024. Setelah sukses dalam pemilihan Presiden 2024 lalu, pengaruh Jokowi agaknya bakal menyebar ke pertarungan pemilihan kepala daerah 2024. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, digadang-gadang maju di Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Kaisang pun santer bisa bertarung di Pilkada Jakarta.
Lantas kemudian, partai mana yang bersedia menggaet Kaisang di Pilkada Jakarta? Sejauh ini partai yang berpeluang menjadi jalan Kaisang di Jakarta hanyalah Partai Golkar dan Gerindra. Usut punya usut, Kaisang dipasangkan mendampingi Ridwan Kamil yang berseragam Partai Golkar dengan dukungan penuh Partai Gerindra. Namun lagi-lagi, langkah Kaisang untuk melenggang di Jakarta terganjal Anies Baswedan yang memiliki hasil survei tinggi sebagai petahana. Bahkan saat ini sosok Anies juga mulai dilirik PDI Perjuangan yang menjadi rival di bursa pilkada. Meskipun dukungan dari Jokowi dianggap signifikan, kapabilitas calon dan faktor pilihan publik tetap menjadi penentu hasil pilkada. Akankah tuah Jokowi masih moncer di Pilkada Jakarta 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, masuknya nama Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI dalam bursa Pilkada Jakarta ini menguatkan anggapan bahwa ada pengaruh lagi, ada cawe-cawe lagi dari Pak Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Jakarta. Nah, ini termasuk akan nantinya kabarnya akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil, kader dari Partai Golkar. Nah, untuk itu kita akan bahas mengenai seberapa jauh keterlibatan Pak Joko Widodo dalam kandidasi Pilkada Jakarta. Sudah bergabung sama kami ada sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga lewat sambungan Zoom. Di studio dulu kita akan sapa dulu Mas Dede Uki Prayudi selaku Wasekjen DPP PSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Uki. Ya, Ada juga bukan Wasekjen, Ketua DPP. Ketua DPP, ya, coba diganti bawahnya nanti ya, Ketua DPP PSI. Oke, lalu ada Bang Ridwan Hisyam selaku politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bang. Ya. Ada juga pengamat politik Mas Tri Andika, analis politik dari Universitas Bakri. Selamat pagi, Selamat pagi, Mas Andika. Melalui sambungan Zoom, kita sudah bergabung juga ada Bang Andreas Hugo Pereira, politikus PDIP. Selamat pagi, Bang Andreas. Bang Andreas, selamat pagi. Pagi semuanya. Baik, Bang Andreas mas selalu rajin menyapa lewat Zoom ya Bang ya. Nanti kita sebelum ke Bang Andreas saya ingin ke Golkar dulu nih. Ada Bang Ridwan Hisyam. Bang Ridwan, anggapan yang muncul sekarang ini adalah Pak Presiden Pak Presiden Joko Widodo terlibat dalam kandidasi ex gubernur yang suka nyanyi Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil yang kemudian maju di Pilkada Jakarta. Apakah memang anggapan itu bisa dikonfirmasi atau bagaimana? Sejauh mana sebenarnya keterlibatan Pak Joko Widodo dalam kandidasi Pak Ridwan Kamil? Ya, jadi begini, Golkar ini memang banyak masyarakat yang belum mengerti di dalamnya. Biasanya cuma lihat di luar. Nah, padahal di Partai Golkar itu memang ada semacam ruang-ruang. Nah, itu memang sudah menjadi tradisi di Golkar. Jadi ada satu kamar, ada setengah kamar, malah ada yang seperempat kamar gitu ya. Nah, kita memang Partai Golkar ini didirikan sejak Oktober 64, Sekber Golkar, terus berubah menjadi Golkar, sampai menjadi Partai Golkar, keterlibatan Presiden itu langsung. Jadi siapapun, jadi saya tidak setuju kalau dibilang Pak Jokowi cawe-cawe. Memang Pak Jokowi sebagai Presiden. Nah itu, pada saat Bang Ical Ketua Umum, itu Presidennya SBY. Itu, jadi terlibat. Ada petunjuk. Pengaruhnya pada saat saya maju di Pilgub Jawa Timur, maunya saya maju itu 2013. Bersama Hovifah yang maju kedua kalinya. Saya datang ke Bang Ical, di lantai 46 di sini. Nah, Bang saya mau maju, saya bawa siapa? Ketua Umum PBNU loh, Kiai Hasyim Musadi. Sudah ngobrol-ngobrol, setelah itu Bang Ical, Wan, saya butuh waktu 1 minggu. Dia bilang, kenapa Bang? Konsultasi gitu. Sama Presiden Pak SBY. Jadi hal yang wajar kalau misalnya ada hal biasa, memang itu menjadi tradisi tidak tertulis di Partai Golkar. Bang Ridwan, artinya Ridwan Kamil ini juga nama yang dilontarkan oleh Presiden seminggu juga. Kemudian saya datang, Bang gimana? Wan, kau jangan maju. Kamu masuk di DPR aja kembali, dia bilang gitu. Karena Pak SBY masih tetap mendukung Soekarwo Saiful yang periode kedua. Akhirnya menanglah Soekarwo Saiful. Hovifah kalah yang kedua kali. Kan Hovifah menang baru ketiga kali baru menang. Nah itu proses. Jadi kalau di DKI ya sama saja. Semua di seluruh Indonesia. Jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar bersama Ketua Dewan Pembina saat ini. Ketua Dewan Pembina Pak Ical kan. Ketua Umum Erlangga. Begitu di DPP sudah ada kesepakatan, maka dikonsultasikan.
Bukan di Jakarta seluruhnya. Artinya Bang Ridwan bisa dikonfirmasi betul begitu, artinya nama Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilkada Jakarta Itu juga betul. ada runutan dari masukan dari Presiden Joko Widodo. Begini, kalau itu kita mengeluarkan 2 rekomendasi, bukan namanya surat tugas. Dikeluarkan sebelum pemilihan umum. Surat tugasnya itu kepada Ridwan Kamil dan ke siapa namanya? Sorry, kita punya 3 di sini. Oh, malah 3 justru. Ridwan Kamil, terus Ketua Jakarta Mas Zaki, sama Erwin Aksa. 3. Nah, Ridwan Kamil diberikan Jakarta dan Jawa Barat. Nah, itu yang saya bilang 2 posisi. Jadi ada 2 posisi disuruh kerja. Jadi mereka dalam rangka memenangkan Partai Golkar di pemilu Februari 2024, ya tadi mereka. Nah, nanti setelah melalui evaluasi, survei dan macam-macam, siapa yang tertinggi, itulah yang akan dikeluarkan rekomendasi. Tapi sejauh ini petunjuknya untuk maju di Jakarta, apa di Jawa Barat dari Pak Presiden Joko Widodo? Oh, kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena itu konsultasi antara Ketua Dewan Pembina Bang Ical sama Pak Erlangga dengan Presiden langsung. Nah, untuk kemudian nama Ridwan Kamil ini sekarang mulai dikait-kaitkan dengan Kaisang Pangarep yang mulai muncul di bursa Pilkada DKI Jakarta. Apakah memang nama Kaisang ini juga atas pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo atau memang murni dari PSI sendiri atau bagaimana, Mas Oki? Ya, kalau dari PSI sendiri sih sebenarnya kami belum pernah merencanakan, boro-boro merencanakan membahas juga belum pernah. Apalagi secara formil mendaftarkan nama ketum kami ke Des Pilkada kami, itu juga belum pernah. Tapi ketumnya yang ngomong sendiri, saya pengen disandingin sama Pak Anies. Tapi sekarang beda saya sama Pak Anies. Ini beda-beda nih. Enggak, ketika ditanyakan siap ya siap ya. Tapi kan begini, kita itu tidak mau melongkahi ya, karena kan putusan MA ini belum menjadi PKPU. Gitu. Apabila misalnya ini kita berandai-andai ya, kita sudah membahasnya, merencanakannya, melakukan simulasi nama, membangun chemistry, simulasi konfigurasi partai politik dan lain-lain, tahu-tahu nggak menjadi PKPU, ini kan akhirnya akan menjadi usaha yang sia-sia. Gitu. Jadi hingga dengan saat ini Mas Kaisang itu masih fokus saja kerja sebagai ketua umum ya, yang sedang menjaring nama-nama potensial ya untuk pilkada di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua juga kami menghormati proses yang sedang berlangsung di PSI DKI Jakarta, yang dalam hal ini juga ya menjaring nama-nama. Nah, prosesnya tuh biasanya kayak begini. Jadi PSI di daerah tersebut ya, Dewan Perwakilan Wilayah kalau di DKI Jakarta konteksnya, itu kami tunggu dulu rekomnya. Gitu. Jadi misalnya minggu yang lalu kalau nggak salah itu Ketua Forkabi ya sudah mendaftarkan namanya untuk maju di Pilgub DKI misalnya ya, dan lain-lain. Nah, rekom dari PSI di wilayah tersebutlah yang kemudian sebelumnya diserahkan dulu ke DPP, baru DPP akan membahasnya secara serius. Nah, hingga saat ini ya ada beberapa daerah yang sudah memberikan rekom dan kami langsung bahas secara serius dan sudah kami putuskan bahwa kami mengusung tokoh-tokoh tersebut misalnya. Kalau nama Jakarta siapa yang keluar? Nah, Jakarta ini belum. Dan kita mesti ingat ya, yang meramaikan Mas Kaisang untuk maju di pilkada-pilkada nggak hanya DKI, itu kan bukan dari PSI-nya. Gitu. Misalnya pernah di Kota Bekasi. Nah, ini kan yang mendaftarkan nama Mas Kaisang ke PKB ini adalah relawan Prabowo Gibran, ya. Kemudian yang di DKI ini kalau nggak salah saya justru adalah partai politik, tapi ada 2 nih. Yang pertama itu adalah PKB, ya, PKB DKI sewaktu mendeklarasikan pengusungannya kepada Pak Anies, ya. Kemudian Ketua PKB DKI Pak Hasbiala Ilyas menyebut nama Mas Kaisang itu 2 kali. Insya Allah Anies Kaisang menang. Kurang lebih narasinya begitu ya. Ada narasi itu, Ya. Lalu yang kedua juga partai politik yang lain selain PKB adalah Pak Zulhas ini yang saya lihat. Ya, Pak Zulhas juga sudah memention nama Kaisang. Terus terang kami merasa terhormat. Ya, bagi kami ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa DKI Jakarta atau daerah lain itu membutuhkan potensi anak-anak muda seperti Mas Kaisang. Tapi dari PSI sendiri belum selesai. Iya, belum selesai, masih akan terus dirampungkan gitu ya, masih akan diperhitungkan lagi ya. Tapi paling tidak nama Kaisang ini muncul di 2 pihak gitu ya, pasangan sebagai Anies juga Ridwan Kamil. Nah, kita akan membahas juga nanti usai jeda, kami segera kembali.
Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini sejumlah perbincangan mengatakan bahwa ada keterlibatan dari Presiden Joko Widodo dalam pengusungan nama Ridwan Kamil. Apakah ini cara PDI Perjuangan untuk melawan Presiden Joko Widodo dengan bergabung bersama Anies Baswedan? Gimana pertanyaannya? Iya, jadi Bang Andreas, ini kan banyak juga spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa adanya keterlibatan dari Presiden Joko Widodo dalam mencalonkan Ridwan Kamil. Artinya apakah dengan PDIP ini mencanangkan ataupun mencalonkan Anies Baswedan ini merupakan cara melawan dari Presiden Joko Widodo begitu? Jadi rumit sekali gitu ya ininya. Politik rumit ya Bang ya? Jadi rumit dan politiknya jadi rumit gitu. Ya kalau PDI Perjuangan ya mengurus ya prosesnya dengan apa ya aturan main yang ada di partai gitu, dalam arti bahwa kita mengajukan artinya dari tahapan penjaringan, terus kemudian nanti penyaringan, nanti baru kita lihat gitu peta politik yang ada gitu, bahwa apa yang terjadi dengan partai yang lain ya saya kira itu hak masing-masing partai lah untuk mengajukan, bahwa kalau Pak Jokowi punya niat dan ya seperti yang beliau lakukan sebelumnya yaitu cawe-cawe, ya itu kita semua sudah tahu kan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu, dan saya kira ya pasti beliau namanya juga bapak ke anaknya pasti mendukung anaknya dong. Oke, jadi anggapan di ruang publik yang mengatakan bahwa ada keterlibatan Pak Joko Widodo dalam pilkada mendatang ini satu hal yang dimaklumi oleh PDIP? Soal maklum saya kira itu hal yang sebenarnya tidak pantas gitu, artinya dilakukan. Tapi ya kita tahu bahwa realita politiknya meskipun tidak pantas tapi itu dilakukan gitu kan. Dan itu yang terjadi kemarin kan di Pilpres gitu kan. Dan ini mungkin proses yang sekarang ini juga sedang terjadi. Yang terjadi adalah mereplikasi apa yang terjadi di Pilpres kemarin gitu. Oke, saya ingin ke Mas Andika. Mas Andika, apakah kemudian kalau tadi bicara masalah soal ada keterlibatan Pak Presiden Joko Widodo dalam pilkada ini, apakah nanti akan hanya sebatas dalam kandidasinya saja atau sampai ke pelaksanaannya? Karena pada saat November kan sudah tidak menjabat nih. Pandangan seperti apa Mas Andika? Ya, saya melihatnya gini Mas, pilkada DKI Jakarta itu adalah residu dari Pilpres 2024. Residunya ada dua. Yang pertama adalah konfigurasi koalisi perubahan dan koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi dua koalisi besar ini pasti akan diproyeksikan dengan konfigurasi di DKI Jakarta, bahkan juga di beberapa daerah yang lain. Meskipun, kenapa saya bilang residu, ini juga akan bertentangan ya, akan berhadapan dengan kepentingan domestik dari masing-masing parpol di level daerah. Gitu. Jadi ada kepentingan nasional di level elit nasional, ada juga kepentingan di elit lokal. Nah, ini yang akan dikompromikan. Artinya ini tidak bisa juga ya koalisi perubahan, koalisi Indonesia Maju ini menentukan sepenuhnya keputusan kandidasi yang ada di daerah, harus dikompromikan dengan kepentingan elit-elit lokal tentunya. Yang kedua adalah residu konflik Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Nah, ini menurut saya satu faktor yang juga akan menentukan landscape kandidasi pilkada DKI Jakarta. Emang belum move on itu, residu itu belum? Ya dari rakernas terakhir PDIP saya lihat Pak Jokowi nggak diundang. Kemudian juga nampaknya Bu Mega ini kan sangat emosional ya memaknai manuver politik dari Presiden Jokowi. Artinya Mas Andika tidak akan ada perubahan gitu peta politik dari Pilpres dengan pilkada ini? Ya, mirroring setidaknya Mbak ya, mirroring. Artinya saya tidak bisa membayangkan kalau Pak Jokowi, kandidat yang diusung Pak Jokowi dan kandidat yang diusung oleh Bu Megawati ini satu kubu, gitu ya. Artinya kalau Pak Anies, wacana Anies Kaisang ini pun terrealisasi, ini bukan diusung oleh Bu Megawati atau PDIP, bisa jadi oleh
kubunya Kim gitu ya. Jadi saya masih melihat juga Bang Ridwan ya, peluang Kim ini mengusung Anies versus Anies dan Mas Kaisang gitu ya. Kalau itu direstui oleh Pak Jokowi. Karena ya dilihat Lepas Ridwan Kamil dong kalau begitu. ya Golkar saya pikir juga sudah cukup senang dan sudah cukup menang kalau Pak Ridwan Kamil Di Jawa Barat. ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Karena Senyumannya kansnya juga penuh lebih arti. besar. Kalau senyumannya penuh arti loh. Jangan-jangan benar kayak gitu lagi. Tapi menariknya ya, Golkar Mas, ya. dapat 2 nanti. Menariknya bagi Golkar, kalau mengusung Pak Ridwan Kamil di Jakarta ada 2 benefit. Benefit pertama adalah peluang menang ya untuk Pak Ridwan Kamil di Jakarta. Ya dari hasil survei sekarang memang Pak Anies masih nomor 1, Pak Ahok katanya popularitas nomor 2, Bang Ridwan nomor 3 gitu. Tetapi kan nanti dinamika kampanye ini juga akan menentukan keputusan pilkada gitu ya. Termasuk nama wakilnya itu juga menentukan dong, Mas Betul. Andika. Dan termasuk juga kerja kelompok dari masing-masing partai pengusung. Partai, ya. Yang kedua adalah Golkar bisa meningkatkan bargaining position dalam mendapatkan kursi kabinet di masa Pak Prabowo gitu ya, di era Pak Prabowo nanti, karena Golkar berani ya mempertaruhkan kandidat jagoannya di Jabar untuk pindah ke Jakarta demi kepentingan Kim. Dan ini harus diapresiasi oleh Kim, saya lihat seperti itu ya. Oke, Bang Ridwan, ini benefitnya banyak loh tadi disampaikan sama Mas Andika. Tapi kan kalau kita lihat, kalau kemarin saya wawancara Bang Ahmad Doli Kurnia, kayaknya kecenderungannya untuk mencalonkan Kang Emil ini di Jawa Barat sebenarnya. Tapi senyuman pada hari ini, pagi ini, kok ada artinya kayaknya beda gitu. Apakah itu apakah sudah masuk ke dalam perbincangan ke arah sana untuk ke Jakarta lebih oke dari Golkar untuk Ridwan Kamil atau gimana? Jadi gini, Golkar ini kan partai berkarya. Jadi harus dapat benefit terus. Kalau dapat benefit berarti tidak berkarya, rugi. Jadi hitung-hitungan benefitnya gimana? Jakarta Kalau di Golkar kan ada hitung-hitungan benefit kan. Kalau kita lepas di mana, di DKI, Ridwan Kamil, nah terus gimana? Karena berarti kan berarti ya. Di Jawa Barat kan ya kader Golkar juga sih, kan diusung Deddy Mulyadi oleh Gerindra juga. Nah itu. Tapi kan miliknya Gerindra kan. Nah, jadi kalau mamanya Ridwan Kamil di Jawa Barat, ya berarti kan milik Golkar. Di sini juga milik Kim kan, ya Golkar juga, jadi dapat 2. Tapi begini, jangan-jangan gini Bang, maksudnya karena prospek untuk kedepannya gitu, karena Jakarta jauh lebih seksi untuk kedepannya, sehingga ya sudah ditaruh saja RK untuk prospek kedepannya jauh lebih oke gitu. Tapi dijawabnya nanti ya, kita akan mengulas lebih dalamnya, kita segera kembali usai jeda. Ya, tadi sempat kita menyinggung ada nama Kaisang Pangarep. Kita ada informasinya nih seputar putra bungsu Presiden Jokowi ini, Kaisang Pangarep, yang silaturahmi dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta. Sempat disinggung tadi sama Mas Uki. Nah, Kaisang tiba di Masjid At-Taqwa, Gedung Dakwah Muhammadiyah sekitar pukul 11.30 dan langsung masuk menuju ke dalam Masjid At-Taqwa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, Kaisang mengadakan pertemuan lagi sambil makan siang. Gratis nggak makan siangnya? Gratis dong ya. Kan dijamu. Nah, dalam kesempatan tersebut, Kaisang menyatakan kedatangannya hanya untuk silaturahmi dengan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta dan membicarakan hal ringan. Wah, soal perpolitikan saat ini. Apakah Pilkada DKI juga masuk dalam perbincangan tersebut? Nah, sementara saat ditanya kemungkinan berpasangan dengan Anies di Pilkada Jakarta, Kaisang hanya menjawab singkat bahwa ia dan Anies berbeda. Ya, bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati menanggapi Kaisang yang berbeda pandangan politik dengan dirinya. Menurut Anies, perbedaan itu lumrah dalam negara demokrasi. Udah berbeda sama Mas Anies. Coba. Mas Kaisang udah bilang kalau misalkan udah beda sama Mas Anies. Ya. Kita semua menghormati setiap pandangan, menghormati setiap pikiran. Jadi saya selalu mengambil posisi hormat pada apapun yang menjadi pandangan, termasuk. Ya, ngomongin Jakarta, ini ada informasi juga di seputar pemerintah Provinsi Jakarta yang juga terus berusaha untuk menurunkan polusi udara yang tingkat polutannya sudah sangat cukup berbahaya. Nah, menurut PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan untuk menambah lagi bus listrik untuk armada bus Transjakarta di tahun 2024 ini. Nah, tidak hanya itu, PJ Gubernur Jakarta juga meminta BPBD untuk merekayasa cuaca untuk mengurangi polutan.
Saatnya kita lanjutkan dialog saya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, tadi ada juga yang menarik disampaikan oleh Mas Andika gitu. Jangan-jangan ada spekulasi memasangkan Anies Kaisang, walaupun tadi ada statement dari Kaisang menyatakan bahwa sudah berbeda gitu pandangan politiknya. Saya kira kalau pandangan politik ya bisa saja ya perbedaan itu, apalagi kita di negara demokrasi. Jadi wajar, tapi kan kita kan disatukan oleh visi di dalam membangun Jakarta. Jadi masih ada peluang untuk bersatu. Tetap ada peluang. Ada peluangnya, memungkinkan begitu ya. Jadi ada peluang. Seberapa besar berarti Bang Ridwan peluangnya antara Anies dengan Kaisang ini dipasangkan? Ya kalau lihat kekuatan Anies di Jakarta ya 50-50. Karena kekuatan Ridwan Kamil kan kita juga harus hitung di di Jawa Barat. Nah Jawa Barat tuh penduduknya kurang lebih berapa sekarang? 40 juta lebih kan? Ya. Jakarta 10 juta. Nah Ridwan Kamil masih ada di sini, tapi nanti itu keputusan dari Ketua Umum kita bersama Ketua Dewan Pembina Bang Ical, nanti bagaimana menghitung tadi untung ruginya. Karena Partai Karya Berkarya ini kan harus ada untung rugi. Kalau rugi ya harus ada hitungannya. Gimana kalau rugi harus untung lagi? Tadi reimburse. Kabinet tambah apa enggak? Oke. Nah, itu bisa saja. Tadi kata 50-50. Lalu kemudian deal breakernya gimana nih? Kalau dari PSI gimana? Kalau tadi peluang untuk bergabung masih ada, tapi tadi disebutnya Anies dan saya beda kata Kaisang. Beda lagi nih statement-statementnya kontradiktif jadinya. Ya, jadi kayak begini. Pada suatu hari yang lalu Mas Kaisang pernah mengatakan ya bisa Mas Anies bagus kayak gitu ya. Lalu hari ini dibilang berbeda. Jadi kalau di PSI itu seseorang itu untuk kami usung ya di Pilkada 2024 ini ya, yang pertama dia harus punya akseptabilitas ya. Akseptabilitas ini tolok ukurnya adalah elektabilitas yang masih ongoing nih, berubah terus. Dan kita nggak bisa bohong bahwa Pak Anies di sini elektabilitasnya masih yang tertinggi lah. Lalu kemudian ada Pak Ahok dan Pak RK ya. Yang kemudian Mas Kaisang setelah mengucapkan Pak Anies juga mengatakan, iya Kang Emil atau Pak RK juga bagus kayak gitu. Ya memang elektabilitasnya bagus, itu satu ya. Lalu setelah elektabilitas ada kredibilitas dan kapasitas, dan ini belum bisa kami bahas karena kami belum bahasnya secara internal. Nah yang kedua adalah kecocokan si figur tersebut terhadap DNA PSI. Yang pertama adalah anti korupsi, yang kedua adalah anti intoleransi. Nah perkara soal anti toleransi ini, saya sih membayangkan ya, karena saya belum mendengar langsung dari Mas Kaisang, saya sih membayangkan Mas Kaisang ketika mengatakan berbeda, itu kaitannya dengan ketika Pak Anies pidato pertama kali menjadi gubernur ya, menyebut frasa pribumi. Ini bayangan saya ya, ini tebakan saya karena belum saya konfirmasi langsung. Saya belum konfirmasi langsung. Coba telepon sekarang yuk. Biar dapat jawaban pasti gitu ya. Cuman yang jelas kan variabelnya artinya kan ada banyak yang untuk kami hitung. Nah variabel yang ketiga yang pasti dan ini termasuk yang paling utama itu adalah siapapun yang kami usung itu adalah bagian dari upaya kami untuk menjaga kekompakan dan kesolidan Koalisi Indonesia Maju. Kita tanya respon dari Bang Andreas. Bang Andreas ini dari tadi sudah senyum-senyum nih mendengar pembicaraan yang terjadi di studio. Bang Andreas, tadi dikatakan Mbak Ridwan gitu ya, bahwa ada spekulasi yang menyatakan Anies dengan Kaisang itu bisa-bisa saja walaupun masih 50-50. Tanggapannya Bang Andreas? Iya, politik di DKI menjadi apa ya? Menjadi rumit dan begitu ini berbelit-belit hanya karena satu hal gitu, karena ada anaknya Pak Jokowi yang mau nyalon di situ gitu. Dan kalkulasinya Pak Jokowi ya kalau hitungan dari yang Bang Ridwan itu kan saya pikir ya partai politik hitung seperti itu wajar. Golkar punya tradisi seperti itu, soal untung rugi gitu kan, cost and benefit, dapat apa tambah apa gitu kan, ya itu tradisi yang ada di Golkar gitu. Kalau saya kasih di sini, saya dapat apa di sana gitu, saya bisa tambah apa di sini. Jadi yang menjadi begitu rumit ya karena ada anaknya Pak Jokowi, dan hitungannya ya pasti Pak Jokowi akan cawe-cawe lagi gitu. Tapi ya kalau kita lihat juga kan, ya Pak, misalnya apa yang terjadi di Golkar pun sangat pandai, dan saya kira sudah menghitung bahwa ya sampai dengan Oktober kan masih berkuasa gitu. Tapi setelah itu kan ya
tidak lagi gitu. Jadi ya kita hitung-hitunglah gitu. Ini hitungan-hitungan politik yang saya kira semua orang juga sudah tahu gitu. Dan di kasus di DKI ini menjadi begitu rumit karena ya ada anaknya Pak Jokowi dan Pak Jokowi akan cawe-cawe gitu. Hitungannya seperti itu gitu. Tidak usah terlalu menjadi rumit karena itu faktornya gitu. Dan itu fakta yang ada gitu. Sampai diulang makanya 3 kali tadi saya senyum-senyum dan ketawa karena itu. Mau ke Mas Andika deh untuk konklusinya nih. Kalau memang kemudian nanti kan Pak Jokowi sampai Oktober, lalu November pilkadanya. Nah ini kalau memang sampai pengaruhnya sampai ke November, artinya ini yang dipertaruhkan adalah kewibawaannya Pak Prabowo juga selaku pemimpin dari Kim di situ. Kalau misalnya keputusannya dipengaruhi oleh orang di pihak luar gitu. Ya, oleh sebab itu, maka dari itu kandidasinya keputusannya akan di Agustus kan ya, di mana Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan pengaruhnya ini memang sangat luar biasa ya, meskipun secara formal kalau kita lihat para politisi di Kim ini mengatakan Pak Jokowi nggak punya hak veto gitu ya, semua musyawarah mufakat. Tetapi realitanya pasti Pak Jokowi pengaruhnya lebih besar dalam mempengaruhi siapa yang akan maju gitu ya. Dan saya melihat bahwa pada akhirnya Pak Jokowi itu akan realistis. Bahkan keputusan politik yang diambil oleh semua parpol juga akan realistis. Siapa kandidat yang unggul menurut survei gitu ya. Dan sampai dengan hari ini adalah Pak Anies Baswedan. Sehingga Pak Anies ini saya masih membaca ya spekulasinya sangat kuat bagi Kim untuk bisa merangkul Pak Anies Baswedan karena tidak ada hambatan konflik yang tajam antara Anies Baswedan dengan tokoh-tokoh di Kim. Kalau Pak Jokowi dengan Bu Mega ini sudah wassalam ya, babnya sudah akhir, sudah selesai konfliknya dan tidak akan mungkin bergabung. Ya. Apalagi juga kalau kita lihat PDIP untuk di DKI Jakarta ya posisinya tidak di nomor 1 gitu ya, dan ini membuat pertimbangan Pak Jokowi untuk mengkalkulasi keputusannya berdasarkan kandidat terkuat itu akan semakin lebih besar. Baik. Baik, terima kasih Mas Andika, terima kasih Mas Ridwan, terima kasih Mas Uki, terima kasih Bang Andreas sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita ingin tutup dengan sebuah pantun karena ini mau lagi ultah DKI Jakarta ya. Boleh minta cakepnya ya? Si Anya pengen membeli sawi, sawi yang ada ternyata basi. Siapapun jagoannya Pak Jokowi, semoga pilkada bebas intervensi. Amin. Ada tukang bakso kan yang kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bisa kita hadirkan informasi seputar perkembangan pengungkapan kasus pembunuhan Vina. Ini ada Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, korban pembunuhan tahun 2016 silam. Saat ini sulit ditemui loh, bahkan tidak diketahui keberadaannya. Nah, Ibtu Rudiana ini sempat diperiksa juga oleh Propam dan juga Irwasum Polri terkait kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Nah, Mabes Polri memastikan bahwa proses penyelidikan dan penetapan 8 tersangka dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan prosedur. Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, korban pembunuhan pada tahun 2016 silam, kini mendadak sulit ditemui bahkan tidak diketahui keberadaannya. Saat hendak ditemui di kantor Polsek Kapetakan, tempat Rudiana bertugas sebagai Kapolsek, awak media tidak bisa menemuinya. Meski aktivitas di kantor Polsek terlihat normal, namun sang pimpinan kepolisian sektor di wilayah ini justru tidak terlihat. Para petugas yang berada di lokasi hanya menyebutkan Rudiana sedang tidak berada di tempat karena berkegiatan di luar tanpa diketahui pasti lokasi dan rentang waktu tugasnya. Sebelumnya Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Irwasum Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap ayah Eki, Ibtu Rudiana. Mabes Polri memastikan proses penyelidikan dan penetapan 8 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam sudah sesuai dengan prosedur. Terkait dengan semua yang terkait kasus ini, baik itu penyidik awal dari Laka Lantas, kemudian ada yang nangani di TKP awal, terus ada Ibtu Rudiana sebagai ayah korban, semuanya sudah diperiksa oleh Propam maupun dari Itwasum. Dan sampai dengan saat ini semuanya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu rumor yang berkembang di luar atau mungkin pendapat atau persepsi boleh. Tetapi yang jelas bahwa sekali lagi penyidik melaksanakan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang didapatkan baik itu keterangan saksi ataupun alat bukti yang lainnya.
Kuasa hukum Saka Tatal terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang telah bebas melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim dan Propam Polri. Kuasa hukum menduga Ibtu Rudiana telah merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dari Cirebon, Jawa Barat dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Rudi Irawan, ayah kandung dari Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina dan Eki, memenuhi panggilan Polda Jawa Barat pada Jumat siang kemarin. Pemeriksaan terkait dengan identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy. Polda Jawa Barat pada Jumat kemarin kembali memanggil ayah kandung Peggy Setiawan, Rudi Irawan, untuk diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap ayah Peggy ini terkait dengan kepemilikan kartu tanda penduduk ganda yang dipegang oleh Rudi Irawan. Ayah Peggy datang didampingi kuasa hukumnya Reoli Pangabean di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sementara itu, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan ini dijadwalkan akan digelar pada hari Senin nih, tanggal 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, ada sejumlah persiapan yang sudah dilakukan jelang digelarnya sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung ini sampai sejauh ini. Nah, di antaranya persiapan adalah ada pemasangan layar monitor besar, ada pemasangan pagar juga di dalam ruang sidang, hingga ada persiapan apel pengamanan sidang karena ini merupakan sidang yang pasti akan disorot publik, termasuk nanti para pengunjung mungkin akan datang banyak di sana. Nah, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yaitu Peggy Setiawan ini akan digelar di ruang 6 atau di ruang sidang Mujono dengan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Nah, untuk mengantisipasi banyaknya massa yang kemungkinan akan hadir di lokasi pada saat sidang, pihak Pengadilan Negeri Bandung juga telah menyiapkan petugas keamanan gabungan saat sidang nanti berlangsung. Nah, tersangka Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya juga sudah melayangkan gugatan kepada Polda Jawa Barat atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun yang silam. Untuk informasi terbaru, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami, ada Yohanes Leonardo di Polda Jawa Barat. Ardo, apa informasi terbaru saat ini? Ya baik, selamat pagi Sira, Alfat dan juga pemirsa. Memang pagi hari ini Polda Jawa Barat maksud kami ini memang belum terjadwal ada agenda pemeriksaan yang berkaitan dengan kasus perkembangan kasus dari Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu. Di mana memang benar sekali seperti paket berita yang sebelumnya Anda dengarkan di layar kaca Anda bahwa sejatinya untuk kasus ini sendiri sudah masuk ke tahap ke pra-peradilan, di mana permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari tersangka yakni adalah Peggy Setiawan memang akan dilakukan persidangan pada tanggal 24 Juni 2024 pada hari Senin besok dengan berbagai persiapan mekanisme yang juga telah dipersiapkan oleh tim dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana memang persidangan yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti juga akan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang sudah ditunjuk oleh Ketua PN Bandung, yakni adalah Hakim Tunggal Eman Sulaiman, di mana kemarin juga Ketua PN Bandung, John Sarman Saragih, menegaskan di mana persidangan besok dipastikan akan berlangsung independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan ia juga meminta kepercayaan kepada publik serta sorotan dari awak media untuk memastikan jalannya persidangan tidak ada intervensi dari berbagai pihak dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu di Cirebon, Jawa Barat, di mana untuk sidang pra-peradilan sendiri pemirsa sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa ini merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan juga memutus apakah sah atau tidaknya proses penyidikan maupun juga penghentian penyidikan, atau sah atau tidaknya proses penangkapan dan juga proses penahanan, serta sah atau tidaknya penyitaan barang bukti oleh para penyidik, serta yang terakhir adalah permintaan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pemohon. Dalam hal ini pemohonnya ialah tim kuasa hukum daripada Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, di mana memang tidak ada upaya hukum berupa banding sesuai dengan regulasi yang berlaku pada pasal
83 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu kemudian juga pemirsa, memang untuk upaya pra-peradilan ini sendiri sejatinya telah disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan sejak tanggal 11 Juni 2024 lalu. Di mana setelah ditetapkan bahwa sidang akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2024 besok, ini memang merupakan respons atas dugaan ataupun juga alasan yang menurut tim kuasa hukum, tim penyidik di Reskrimum Polda Jabar ini tidak memiliki alasan penetapan tersangka yang dinilai tidak jelas. Karena menurut tim kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa Polda Jabar ini tidak memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk mengarah langsung kepada Peggy Setiawan atas keterlibatan dalam kasus pembunuhan tersebut, ataupun juga tidak adanya pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan sejak tahun 2016 lalu sebelum akhirnya Peggy ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 kemarin di kawasan Bandung, Jawa Barat. Dan kemudian juga tim kuasa hukum juga mengatakan bahwa upaya pra-peradilan ini juga merupakan respon atas penahanan Peggy yang dinilai diperpanjang hingga 40 hari lamanya sejak ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024, meskipun memang Polda Jabar telah menginformasikan bahwa penahanan ini berkaitan dengan kebutuhan penyidikan dari tim penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat. Dan kemudian juga kemarin yang menarik pemirsa, ini tim kuasa hukum juga sudah melakukan gerilya ke sejumlah kelembagaan nasional di Indonesia, diantaranya ke Mabes Polri untuk mendatangi langsung divisi Propam Polri terkait Ibtu Rudiana maupun juga proses penyidikan yang berlangsung di Polda Jawa Barat. Selain itu juga tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Tony RM beserta keluarga juga menghadiri KPK maupun juga Mahkamah Agung untuk meminta dua lembaga tersebut untuk mengawasi agar jalan sidang pra-peradilan besok ini tidak diintervensi oleh berbagai pihak manapun. Begitu yang disampaikan oleh Tony RM beberapa hari yang lalu. Dan kemudian juga memang kasus ini seperti kita ketahui bersama sudah menjadi atensi berbagai pihak, termasuk kemarin dari Kompolnas sendiri. Dari Ketua Harian Kompolnas kemarin ada Benny Momoto yang hadir ke Polda Jawa Barat pada tanggal 20 Juni 2024 kemarin untuk meminta penyidik Polda Jabar bekerja secara berintegritas tanpa adanya intervensi manapun. Dan Benny Momoto juga memastikan bahwa Kompolnas akan sepenuhnya mengawasi jalannya persidangan. Dan terakhir pemirsa, terkait berkas penyidikan dari Polda Jawa Barat sendiri saat ini sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan menunggu untuk jaksa teliti sebanyak 6 jaksa untuk memastikan bahwa apakah berkas penyidikan Peggy Setiawan ini akan dilangsungkan ataupun dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Sementara demikian dapat kami kabarkan dari Polda Jawa Barat untuk persiapan sidang pra-peradilan ataupun juga kelanjutan kasus pemeriksaan daripada Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vira dan Eki. Sementara demikian, Sira Safira dan juga Alfat, saya kembalikan lagi ke Anda di studio. Masih langsung dari Polda Jawa Barat. Sebelum kita tutup, kita jalan-jalan yuk naik kereta. Jangan lupa beli keju. Selamat ulang tahun Jakarta, semoga lebih maju. Amin, terima kasih. Dan akhir kata kita harus pamit. Saya Alfat Tauhid. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.